Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga saya selalu, ya seperti biasa saya selalu membaca komen bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi mohon komentar dengan bijak dan berilmu supaya yang lain juga tahu ya. Oke, kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana di sini Habib Hanif kecewa dan sangat menyesal sih mengundang Kiai Haji Imad ya. Intinya kayak ngamuk lah gitu ya bang, maksudnya kecewa berat Kiai Imad nggak datang ya. Menurut bapak ibu gimana tanggapannya? Dan nanti ada video yang mana Mukimad ya bener-bener ngamuk ya ke oknum Habib ya. Mohon nanti disimak sampai akhir. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe karena sangat bermanfaat ya buat channel ini. Terima kasih yang sudah like dan subscribe, semoga sehat selalu. Oke bapak-bapak, ibu-ibu, kita ke videonya ya. Kita telah sama-sama mengetahui bahwasanya Ar-Rabitatul Alawiyah sebagai wadah resmi Sadah Al-Abi Alawi telah mengirimkan surat kepada saudara Imaduddin bin Sam'un, undangan, ajakan untuk berdiskusi, membedah pemikiran Imad bin Sam'un terkait pembatalan nasab Sadah Al-Abi Alawi sebagai dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 7 September 2024 hari Sabtu di gedung Ar-Rabitatul Alawiyah. Undangan ini direspon oleh Imad dalam salah satu podcast, dalam salah satu video dengan berbagai alasan. Seperti biasa dia berusaha mengeles dan dia berusaha mengalihkan supaya diskusi ini dilakukan di UIN Wali Songo pada tanggal 10 September 2024. Begini saudara-saudaraku sekalian, yang pertama saya harus tegaskan sebagai salah satu tim peneliti yang akan terlibat dalam diskusi tersebut. Saya harus menegaskan yang pertama, kenapa di Rabitatul Alawiyah Imad bin Sam'un meneliti dan membatalkan nasab Sadah Al-Abi Alawi, sedangkan lembaga resmi yang otoritatif di dalam pencatatan nasab Sadah Al-Abi Alawi adalah Ar-Rabitatul Alawiyah, sehingga Ar-Rabitatul Alawiyah adalah lembaga dan tempat yang relevan terkait objek penelitian Imad. Harusnya kalau dia meneliti nasab Alawi, ya datang dong ke lembaga pencatatan nasab Sadah Al-Abi Alawi. Nah, inilah tempat diskusinya, inilah tempat yang otoritatif, inilah tempat yang relevan. Sehingga tempat ini sudah sangat tepat. Selama ini saudara Imad bin Sam'un kemana-mana keliling, berbicara di berbagai tempat dengan nada yang provokatif, yang dibungkus dengan bungkus ilmiah, tapi mengaku meneliti, bahkan sampai tahap mengambil kesimpulan membatalkan nasab Sadah Al-Abi Alawi, tapi tidak datang ke lembaga pencatatan resmi nasab Sadah Al-Abi Alawi yang memang dalam hal ini otoritatif, lembaga resmi. Mereka tidak mau tes DNA, ya sudah. Dan kuncinya bagi masyarakat awam, jangankan bodongnya, lagi misalnya tes DNA-nya iya keturunan Rasul, ada genetik. Kalau tingkah lakunya, ucapannya tidak sesuai dengan ajaran Rasul, abaikan itu. Kalau dia di panggung nih mengatakan saya loh yang sudah benar sebagai turunan Rasul, enggak perlu dipercaya, karena sejatinya secara logika nih, silahkan dilakukan observasi, orang yang mengaku-ngaku keturunan orang besar itu, orang agung itu, sesungguhnya sedang mempromosikan dirinya, bukan yang diagungkannya. Mari kita lihat bagaimana doktrinnya Rizik Syihab kepada orang-orang awam. Disuruh berantem mau, disuruh nyerang mau, dan seolah perkataan Rizik Syihab itu tidak ada salahnya. Berarti dia lagi bersaing dengan dakwah. Ini kan keliru. Kalau kita memang anut terhadap Rasul, ya anut terhadap Rasul, ajaran yang dianut, tidak kemudian kepada sosok yang mengaku dirinya sebagai dzurriyyah. Itu sebenarnya husnudzon saya. Statementnya Gus Wafi kembali lagi menyesatkan ya, di mana dia menyebutkan bahwa ulama-ulama terdahulu jika mengetahui nasab seseorang itu palsu atau dia berbohong akan nasabnya, ya sudah biarkan saja, itu urusan dia dengan dosanya. Ini sungguh menyesatkan. Lagi-lagi di video sebelumnya saya sudah bahas bahwa Gus Wafi itu memang tersesat. Yang menjadi bahaya dia menyesatkan
orang lain juga untuk ikut tersesat bersama dia. Sayang sekali ya, padahal Gus Wafi ini orang yang berilmu, orang yang alim, orang yang bertakwa, orang yang soleh. Mungkin karena kecintaan beliau terlalu tinggi kepada zuriat Nabi, kepada Rasulullah, membuat beliau akhirnya buta mata, buta hati. Tidak lagi mampu melihat perbandingan-perbandingan dari konteks-konteks lain yang bisa menjadi perundungan bahwa apa yang dia sampaikan itu bakal menyesatkan. Bagaimana kalau statementnya Gus Wafi ini dicerna oleh para murid-muridnya yang kelak mungkin akan menjadi ulama besar. Ada seseorang mengaku sebagai Habib, tapi didiamkan. Sementara orang-orang yang mengaku sebagai Habib ini sering membuat kerusakan dalam ajaran agama Islam, membuat kemungkaran, banyak sekali membuat kemudaratan. Lalu karena anjuran dari Gus Wafi yang tertanam di benak anak itu, ya sudah diamkan saja. Itu urusan dia dengan Allah. Itu urusan dosa dia. Lalu siapakah yang akan jadi pembela agama Islam di kemudian hari? Kalau Anda tujuannya untuk membela marga Ba'alwi, yang Anda yakini sebagai zuriatnya Nabi atau keturunannya Rasulullah, wajar-wajar saja. Tapi belalah mereka yang berada di jalur yang benar. Karena masih banyak marga-marga Ba'alwi yang berakhlak mulia. Untuk apa Gus Wafi membela mati-matian? Sementara Gus Wafi belum mendapat jawaban dari pihak yang digugat. Kiai Haji Imanuddin Al-Bantani ini pada khususnya bertanya kepada Robito Alawiyah tentang kesahihan nasab mereka. Ya harusnya Gus pertanyakan juga kepada Robito Alawiyah sebelum Gus menjadi pembelanya. Datang ke Robito, datang ke Rizik Syihab, datang ke Asega. Tanyakan mana bukti kitab sejaman kalian. Saya ingin membela kalian. Berikan saya bukti-buktinya saya yang akan maju melawan Kiai Haji Imanuddin Al-Bantani. Kami ini bukan pembenci zuriat Nabi. Kami sama seperti Gus Wafi. Kami mencintai zuriat Rasulullah. Justru dari versi kami, saking cintanya kami dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami tidak ingin anak cucu dari baginda Rasulullah itu terkontaminasi oleh aksinya oknum-oknum ini. Lihat bagaimana mulianya Ustadz Adi Hidayat dalam memberikan kajian-kajian ilmu. Dengan ilmunya, beliau menggunakan akhlak terdepan dalam berbagi informasi seputar agama. Apapun informasi yang beliau sampaikan lengkap dengan bukti dari Al-Quran, bukti dari hadis. Andai kata beliau mengatakan ini hadis Nabi, beliau selalu menunjukkan bukti riwayatnya, di halaman berapa, siapa penulisnya. Lengkap informasinya, Gus. Bukan seperti oknum-oknum yang berada di marga Ba'alwi ini yang selalu mengatakan ini hadis Nabi tapi tidak dirangkumkan. Hadis riwayat siapa, adanya di halaman berapa, dari mana dia membacanya, karangan siapa. Enggak, Gus, hanya menyampaikan aja. Sehingga banyak sekali saudara-saudara kita yang malas membaca, malas mencari informasi, mempercayai apapun yang mereka sampaikan karena mereka yakin bahwa yang menyampaikan ini adalah cucu Nabi. Bagaimana para oknum-oknum ini memberikan doktrin-doktrin yang berbahaya, menyimpangkan banyak makna-makna hadis. Seperti halnya sekarang sudah beredar yang mendukung tesisnya Kiai Haji Imanuddin Al-Bantani adalah pengikutnya iblis. Memang hadisnya sahih tentang bagaimana Rasulullah bertemu dengan iblis. Lalu Rasul bertanya, siapa golongan yang engkau benci? Iblis menjawab, engkau ya Rasul. Lalu golongan mana lagi? Iblis menjawab, juriyahmu, para keturunanmu. Dan di situ konteksnya jelas, juriyah, keturunan Rasulullah, bukan Habib. Mereka membiaskan makna itu dengan siapa yang membenci Habib berarti golongan iblis. Oknum ini sudah membelokkan tafsir-tafsir hadis. Dan Gus Wafi nggak pernah berkomentar apapun kesalahan yang oknum-oknum para Ba'alwi katakan. Gus Wafi diam. Tapi ketika Kiai Haji Imanuddin kepleset kata apapun, Gus Wafi berkomentar, bereaksi bentuk keras. Seperti yang baru-baru ini saya lihat video sindiran Kiai Haji Imanuddin Al-Bantani kepada marga Ba'alwi yang mengatakan bahwa satu lagu Bang Haji Roma Irama lebih mulia dari ceramah 70 Habib. Gus Wafi langsung berkomentar, mengatakan Kiai Haji Imanuddin Al-Bantani ini stres. Padahal Kiai Haji Imanuddin Al-Bantani ini hanya membuat sebuah anekdot singkat dalam ceramahnya untuk menyindir oknum-oknum Ba'alwi ini yang pernah menyesatkan umat dengan mengatakan satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 Kiai alim. Dan Gus Wafi nggak bereaksi atas kata-kata para oknum-oknum di marga Ba'alwi ini. Kenapa marga Ba'alwi ini banyak sekali yang tampil ke publik sekarang memberikan klarifikasi?
Sementara di kubunya Kiai Haji Imanuddin Al-Bantani ini terlihat diam. Pada logika rasionalnya, mungkin kalian akan berpikir bahwa di konteks Kisru Nasab ini banyak sekali orang-orang pintar di Marga Ba'alwi. Mereka semua bereaksi, tampil ke publik. Itu adalah bentuk dari kepanikan. Orang benar akan cenderung diam, menunggu momen yang tepat untuk memberikan kebenarannya. Orang diam akan terlihat santai karena dia yakin dia akan menang. Tapi orang yang salah akan panik, melakukan berbagai macam cara dan upaya untuk membenarkan dirinya atau dalilnya. Di kubu pendukungnya Kiai Haji Imanuddin Al-Bantani ini banyak orang pintarnya yang siap bereaksi jika terjadi momen yang tepat seperti perdebatan, pertemuan yang sah. Di kubunya Kiai Haji Imanuddin Al-Bantani ini banyak sekali, cuman mereka masih diam, menunggu momen yang tepat. Profesor Manargim Ali, Dr. Sugeng Sugiarto, Gus Aziz Jaluli, lalu Gus Abbas Buntet, ada Gus Abdul Rozak, lalu ada Kiai Haji Arif Rahman, dan banyak yang lainnya siap membela tesis Kiai Haji Imanuddin Al-Bantani. Bahkan baru-baru ini ada reaksi juga dari tokoh besar kita yaitu Dr. Mahfud MD yang mengatakan bahwa memang beliau juga tersinggung atas oknum-oknum Marga Ba'alwi ini yang sudah menyesatkan, memutarbalikan fakta, merubah sejarah-sejarah bangsa Indonesia. Kalau Gus Wafi merasa orang Indonesia, harusnya Gus Wafi malu, marah, mendidih jiwa nasionalisme Gus Wafi di saat sejarah kebangsaan kita dirubah oleh mereka yang mengatakan lagu 17 Agustus ciptaan mereka. Mereka mengatakan bendera merah putih juga milik mereka. Lambang Garuda inisiatif mereka. Tanggal penetapan 17 Agustus juga katanya mereka yang menganjurkan. Semua dari mereka. Mereka ingin merubah sejarah kita dan mengambil alih negara kita. Silakan Gus Wafi menjadi pembela Marga Ba'alwi. Kami dukung. Bela mereka yang berakhlak baik. Tapi berani mengatakan juga bahwa di Marga Ba'alwi ini ngumpul. Terdapat kumpulan oknum-oknum ini, Gus. Oknum-oknum bejat yang memberikan doktrin kepada masyarakat Indonesia, para umat-umat muslim yang ada di Indonesia, saudara-saudara kita tentang bagaimana mereka harus menghormati Marga Ba'alwi dengan cerita-cerita palsu. Orang ini kan terprovokasi bahwa kalau kita menciumin tangannya Habib, menghormati mereka, membela mereka, jaminannya masuk surga. Itu yang tertanam di dalam pikiran mereka, Gus. Kan ini sangat bertentangan dalam Al-Quran. Al-Quran surat Abasa 34-37 kan, Gus, jelas. Di akhirat nanti, di akhir zaman nanti, di hari penghakiman nanti, setiap orang akan sibuk mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Kita akan bertanggung jawab akan amalan-amalan kita sendiri, toh. Nggak ada jaminan kita menciumin tangannya oknum-oknum itu bakal masuk surga. Enggak, amalan kita nanti yang akan dihisap. Hanya mengandalkan cium tangan para oknum-oknum itu mau masuk surga. Begitu mudah dan murahnya surga. Dongeng-dongeng yang mereka sebarkan, yang merusak ajaran agama Islam kita, di mana dongeng itu semuanya adalah dongeng khurafah. Bagaimana datuk mereka mampu menurunkan rantai emas dari surga. Datuk mereka ini seolah-olah menjadi seperti Iron Man, yang begitu kesaktiannya luar biasa, yang nggak masuk akal, Gus. Mana ada orang bisa menurunkan rantai dari surga? Mana ada orang bisa naik turun ke surga sesuka hati? Sayyidina Al-Fakir Al-Muqaddam dinobatkan sebagai guru dari seluruh guru, wali dari seluruh wali. Bahkan bisa melebihi mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi besar kita. Baginda Rasulullah SAW untuk bisa ke surganya Allah saja butuh izinnya Allah. Dan butuh perantara yang bernama Malaikat Jibril. Dan Gus Wafi diam. Seakan-akan keilmuan yang Allah titipkan sama Gus Wafi itu dipakai untuk kemudaratan. Untuk membenarkan kesesatan yang mereka ajarkan. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi dia sebuah video pendapat dari Habib Hanif Al-Ahfos, yang mana beliau menyatakan bahwa Kiai Haji Imanuddin tidak bisa menghadiri undangan dari Robito Alawiyah karena emang Kiai Haji Imadnya selalu menghindar ya, dengan berbagai macam alasan, seperti ya beliau katakan Kiai Imad pengennya di UIN Sunan Gunung Jati ya, jadi bukan di Robito Alawiyah. Itu yang sedikit membuat Habib Hanif kecewa ya. Jadi paling ikhlasnya semakin berkepanjangan ini ya. Dan tadi ada Mukiman ya, pecinta Kiai Imad, yang mana beliau menyatakan ya,
tentang Gus Wapi ya. Beliau kenapa Gus Wapi diam kepada oknum Habib ya. Jadi ya bapak-bapak ibu-ibu bisa menilai sendiri tadi seperti itu ya. Dan intinya yang saya ingatkan, jika itu baik ya ikuti, yang nggak baik nggak usah diikuti ya bapak-bapak ibu-ibu. Oke, video kali ini semoga sedikit memberi wawasan ya, intinya ya seperti itu. Terima kasih bapak-bapak ibu-ibu, semoga sehat selalu, semoga panjang umur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.